Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana ya kana sayyidi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tu'tiya qulubana wa arwahana wa jismana wa jawarihana. Amin. Bi ma'rifatika wa mahabbatika wa ja'alna min ahli ibadatika wa husni ta'atika wa tamil khidmatika. Ilahana anta maqsaduna wa ridhaka maqsaduna atina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahu alaihi. Nyambung pengajian kemarin lah masalah fazkurullah lah gitu kalau nah halaman 256 lah. Nah, fazkurullah lah. Fazkurullah. Jadi orang bingung judulnya fazkurullah ya Pak. Jadi ada kitab itu apa belah di hati tulis kedengarannya payu aja sekali ya. Ada hendak melawan hati apa kan? Makanya bingung bagiannya judulnya pada lain ya. Apa berpikir sudah? Fazkurullah. Jalan ayat fazkurullah zikran katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kamu, ingat yang banyak. Semoga kamu beruntung. Jadi jangan alim syukur itu Al-Quran. Ada yang bentuknya perintah, ada yang larangan, ada yang bentuknya doa, ada yang bentuknya asatirul awalin. Tuhan mengisahkan sejarah para nabi dan rasul yang terdahulu. Ada mengisahkan tentang kiamat, ada yang mengisahkan itu Al-Quran tentang sifat-sifat Tuhan lah. Mengutamakan menurut manusia syukur perintah. Kayak fazkuruni fi'il amar, perintah Allah untuk ingat lawan Tuhan. Semoga kamu beruntung. Dan kayak sifat 20 tuh, sifat 20 lah. Ini jangan syukur. Seperti misalnya wasami'ul basir wa ala kulli syai'in qadir wa fa'alu lima yurid wa khalaqakum ma ta'malun. Itu Tuhan hanya menceritakan aja, mengisahkan tentang mendengar Tuhan, melihat kuasa, memperbuat satu, memperbuat apa yang Ia kehendaki. Itu kan mengisahkan. Tuhan kadang menyuruh kita memandang sifatnya ada. Dan kita perlu juga tahu bahwa Tuhan itu kuasa mendengar, melihat. Cuman kadang diperintahkan. Nah kalau mengingat itu perintah. Lawan berwasilah juga perintah, utamakan perintah dan malam syukur. Karena manfaatnya ada karena dan mengandung hikmah. Itu hikmah dari menjunjung perintah. Satu, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, jangan zikir la ilaha illallah, jangan zikir nafi dan isbat. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani di ketika Bakhawat. Caranya zikir nafi dan isbat lah. Di ketika Syekh Abdul Qadir Jilani kedatangan Nabi Hadir
Dan waktu Nabi Hari datang, si Abdul Qadir kan bahwa itu si Abdul Qadir, bahwa itu si Nabi hadir. Maka lawasan karena senturumannya luar biasa, nyambunglah. Takon si Abdul Qadir, siapa tuan? Aku murid baik ini bukan. Terkejut si Abdul Qadir nyanyi. Karena para awliya, para nabi-nabi tahu dengan Nabi hadir lah. Jadi ujar Nabi hadir diberikan amalan. Dua amalan. Pertama, zikir Nabi dan isbat. Yang diberikan oleh si Abdul Qadir. Pertama, zikir Nabi dan isbat. Ini bahasa kitanya. Yang dimaksud zikir Nabi dan isbat, zikir la ilaha illallah. Nah ini zikir Nabi dan isbat nih. Nah kedua zikir ismul jad. Zikir ismul jad. Ini Allah zikirnya. Tapi hanya di hati ini. Kalau zikir la ilaha illallah dengan lisan, kalau zikir ismul jad itu di hati aja, Allah aja. Ini tujuannya untuk menyempurnakan ketauhidan dan sekaligus untuk menyempurnakan keimanan. Ini hasil dari yang diajarkan oleh Nabi Khadir kepada si Abdul Qadir Jilani. Kedua, zikir ismul jad. Dengan zikir ismul jad, Allah di hati. Terbuka hijab dinding antaranya dan Tuhannya, di antaranya dan Tuhannya. Ini kan jalan ma'rifat nih. Kemudian kalau kita jalan hakikat ini di bawah ini, kalau nang koja al-haq itu jalan zikir khos kan sudah dijelaskan lagi lah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran. Ini dari Mu'alim Syukur ayat ini kan. Ini kedada guru membicarakan ini kan sebanjar. Kulihan apa dari Mu'alim Syukur. Artinya jalan ayat wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wa ma lahu min nur artinya barang siapa tidak dijadikan Allah dirinya itu nur. Barang siapa tidak dijadikan Allah dirinya itu nur, namun dirinya pada nur, mana kita tahu bahwa itu nur, maka tidak ada baginya nur atau hidayah dari Allah. Jadi bila itu nur dapat hidayah kita sudah, karena nur Tuhan, apalagi nur pada hakikat. Jadi bagi Tuhan itu lebih anu lagi lah. Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani rahimahullah mengambil zikir ya nur saya cuman pada pelawatnya ada pakai zikir ya Allah ada si Abu Qadir Jilani pakai zikir Allah pakai zikir ya hakikat, saya cuman pakai zikir hakikat, zikirnya ya nur yang dibatin aja nih kalau diucapkan dengan lisan. Karena nur nama Tuhan juga, apalagi kalau dipandang pada hakikat memuji dirinya kan yang kedua zikirnya, karena dia itu diri bagi Tuhan. Jadi memuji diri Tuhan tuh karena mengingat beda memuji orang ujar Tuhan, kalau memuji dirinya dipuji Allah atau kita tertolak. Dapatlah paitu rembannya dengan zikir hakikat ini. Dapat pahit rembannya kan sudah dijelaskan minggu tadi lah. Pahit itu ada dua pak. Pertama pahit ilahiyah. Pahit ada dua. Pertama pahitul ilahiyah. Ilahiyah. Nah kedua pahitur rembannya. Fajriyah ini jangan jalan bikin apa yang disebut afzal zikir ismunjat atau jangan jalan musadatu apa musadatu asma musadatu sifat musadatu jat musadatu wujudillah dapat ilahnya, tapi ini bisa membahayakan. Bahayanya bisa kemasukan jin.
Karena hubungan dirinya lawan Nabi kedada itu bisa bahaya banyak terjadi. Dan ujung-ujungnya kalau ada serat Nabi lah bagus kalinya banyak berselawat kan apa. Kalau kurang berselawat bahaya kan. Nah kedua apa itu Rabbanya? Ini jalan tadi jalan hakikat, jalan zikir hakikat. Ini tadi ini aman dan selamat Tuhan. Baiknya apa itu Rabbanya? Perbedaan antara pait Rabbanya dan perbedaan antara pait ilahiyah dan pait Rabbanya. Ini pait ilahiyah ini artinya limpahan dari nama kebesaran Allah. Allah tuh dinamakan Ismul Jalalah, nama kebesaran bagi Tuhan. Pait ilahiyah ini limpahan dari nama kebesaran Tuhan. Ada pait Rabbani limpahan dari diri kasih sayang Tuhan. Tuh beda tuh kan. Dari diri kasih sayang Tuhan bah nyaman orang hidup biar kada pegawai aja materi amplop. Di sini ada berkah kehidupan. Kalau di sini bisa nang orang bari sebutin aja tapi bagi sebutin. Karena ujar Nabi kita dalam hadisnya anak Abul Qasim, ini anak Abul Qasim jadi jago rajana kalau Abul Qasim. Karena hubungan diri Nabi ada, Nabi bersabda dalam hadisnya anak Abul Qasim, aku bapak nang membagi-bagikan, bagi-bagi macam-macam rahmat, syafaat, termasuk rezeki kehidupan. Nah ini yang dimaksud pait Rabbanya. Lawan limpahan dari dikasih sayang Tuhan. Karena Nabi saking dekatnya dan Nabi orang yang paling dikasih sayang oleh Tuhan. Jadi dua pait Rabbani ini pait aman orang itu di dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Nah bismillah. Jadi seman ianya dan malam syukur ketika khalwat. Pertama panah bismillah Muhammad. Yang kedua pakai zikir zikirnya yang nomor doanya kan sudah doa kekalah. Dua, bagi kita diperbolehkan untuk memilih atau mencoba dari 3 ayat tersebut di atas. Nah, ayat tersebut al-haq wa jahal batin zikirnya ya al-haq. Ayat bazkurullah zikran katsiran allakum tuflihun. Ini zikir ma'rifat. Ayat nawaman lam yaj'alillahu nurun famalahum ini ayat pilih atau coba di antara 3 macam ini. Ada dasarnya, ada rujukannya. Yang mana yang cocok bagi kita di dunia dan akhirat, mana cocok. Untuk langsung ke zikir hakikat boleh, ada nama orang kan. Boleh aja di antara 3 ini mana cocok dengan kita lah. Dan mau syukur coba dulu, jangan dicoba. Hanya kita bagi semua ada dasar ambilan ini yang tertulis ulang. Nah, cukup lagi. 50 menit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ini ada di surah
Inna qad khalaqnal insana kita membicarakan tentang alam ru'ya wa alam sufla. Jadi alamnya hanya dua alam. Pertama alam ru'ya, alam nang tinggi. Dan yang kedua alam sufla, alam nang di bawah. Firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan itu manusia pada sebaik-baik bentuk kejadian. Dikatakan sebaik-baik bentuk kejadian yang terjadi daripada mereka. Kalau orang melaziminya, aku masuk itu, yang pasti putih kuning lah, menang jadi bujur lah. Sebab aku menemui dua menang putih kuning masih hidup, yang pertama dua jenderal dibagi-bagi. Masih sampai masih dibicarakan lah. Nah, karena bersumpah waktu sini lah. Ada budiah sini. Jadi gara-gara ini kan istirahatnya di situ nih. Nah, rencananya hendak waktu pandangan. Dia pulangkan sepeda dari Untul. Kita tahun 93 kan kurang. Sampai asap kan orang bangun di rumahnya di samping masjid. Keluar nih urus mencari, urusin alam, jadi dalam ya. Guru-guru lah, amat kurang. Jadi nang dari mata orang ini kadang mau jadi imam, karena masih masa diri beliau ini kan orang sakit. Nang makanya kan orang ini jadi imam. Nah, karena nunggu dan guru-guru lama-lama ya ada koni ajakan kesahnya aja lah. Disuruh orang kok berpikir kalau misalkan maghrib bisa ada aku juga ya, karena asalnya begini kan pada ya begini imam selesai sembahyang dibawa panakawan keamanan beliau masuk mendapat di sini. Apa dipatun mengikuti kemsiku utama imam anak 4 juga karena beliau kan orang masuk amat dasarnya putih kuning bersama putih kuning sini ikan macam apa tuh harus kumpulkan di sini sadar jelas ini akan serah. Nah boleh kapor sudah balik lagi kok kendali memikirkan ada mau datang lagi dua semua kita tuh. Nah, orang ini sudah tobat dia nih, ganti jadi tak seperti ganti itu bisa ganti pemain orang kelas tinggi nih orang memang sudah dikepukil alam bujur nih kan. Nah, karena kembali rohnya jangan sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi di sini bicarakan alam ada dua, pertama alam ulya, yang kedua alam sufla. Alam ulya ini alam yang tinggi, artinya bersama Sidratul Muntaha wa bil urwatul a'la. Dinamakan dalam Al-Quran dengan Sidratul Muntaha dan urwatul a'la. Alam ulya ini ulama namulah ngaran itu. Kalau Al-Qurannya Sidratul Muntaha dan urwatul a'la.
Waktu sama dan dinamakan juga di alamikul hijat dengan alam sebenar-benar diri bagi Tuhan. Wa alamul qudusiyah dan dinamakan juga alamul qudusiyah, alam diri Tuhan yang suci. Wa bi alam la ta'yin dan dinamakan juga alam la ta'yin, alam yang kada nyata, yang kada terlihat oleh mata kepala. Kalau Nabi tetap ta'yin, kalau Nabi melihat waktu berada di dalam di Sidratil Muntaha, kemarin sudah dijelaskan lah. Wa martabatu martabatul ahadiyah, martabat orang di alam ulyan lah, atau di alam kulijat, atau di alam kulisiyah, atau di alam la ta'yin. Martabatul ahadiyah ini katakan martabat ahadiyah. Wa hadratu hadratul kulisiyah, hadratnya dinamakan hadratul kulisiyah. Hadrat di Tuhan yang suci. Wa hadratul kunhijat dan dinamakan juga hadrat sebenar-benar diri Tuhan. Wa yasila jalika mazkur, nah sampai kepada yang tersebut itu illa rasul, hanya rasul nabi aja yang sampai kasih Sidratil Muntaha qaulul ka'ala. Qala Allah ta'ala wa qad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha innaha jannatul ma'wa, dan sesungguhnya Nabi melihat awan Tuhan di kali yang lain. Melihat Nabi lagi di Qaulul Ka'la bertemu aja, tapi sudah sampai ke Sidratil Muntaha Nabi melihat awan Tuhan dengan mata kepalanya. Indah Sidratil Muntaha, waktu itu Nabi di Sidratil Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa, di samping Jannatul Ma'wa, di samping Sidratil Muntaha ya surga. Waqala Jibril salatu wassalam hina bisamai sabiqah, berkata Jibril alaihi salatu wassalam ketika pada langit nang ini berancap aja. Setelah Nabi ajak Jibril ini ke Qaulul Allah, waktu itu kan di langit angka 7 aja. Jadi yang Jibril lalu kata untuk khutwatan lah taraf begini. Kalau aku melangkah selangkah aja Jibril, harus aku dengan. Nah pengertian murni boleh dikatakan diri bagi Tuhan, karena alamnya jauh Qaulul Allah. Walana maqamu maklum, jadi ujar Jibril bagi kami maqam yang telah ditentukan kesini aja. Nah ada kita disimewakan dari Jibril. Kenapa? Karena kita diberikan akal, diberikan keyakinan, diberikan perasaan, itu yang diberikan dari Jibril. Makanya kita disuruh menurutkan diri sekarang di Qaulul Allah, di puncak tertinggi, supaya setelah terpisah antara jasmani dan rohani kita, so kita kembali sampai ke Sidratil Muntaha. Itu tujuannya Al-Quran lah. Wa urija ila ila wa urijali, kemudian jar Nabi kita dinaikkan bagiku ila Sidratil Muntaha, sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi Qaulul Allah dulu Nabi, tapi Nabi setelah saja kan lawas. Sidratil Muntaha di Sidratil Muntaha itu sama juga kan lawas juga. Kemudian pulang Nabi ke dunia. Karena banyak yang diperlukan lagi disampaikan tentang. Wa qabla zalika, dan sebelum yang demikian, sebelum ke Sidratil Muntaha nih, wa Qaulul Allah Nabi di Qaulul Allah dulu. Adik kita kan dianjurkan mendukung diri Qaulul Allah dulu sekarang. Supaya setelah terpisah rohaninya, kalau kita sampai ke Sidratil Muntaha. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Jadi mendekat dengan Tuhan. Ya, fatadalla, anggaplah dekat benar gitu. Seperti busur dengan anak panah, atau lebih dekat lagi dari busur dan anak. Karena kalau Raja menggambarkan yang lebih dekat dari
busur dengan anak panah, nak kayak kapas lemuna. Liput bahwa jahilnya terlihat Muhammad, tapi rahasianya akan lain daripada Tuhan atau kapas lah. Satu aja. Al-farqu baina sidratil muntaha wal ufqil a'la. Perbedaan di antara sidratil muntaha dan ufqil a'la. Apa perbedaannya? Wa anna Rasulullah, dan bahwasanya Rasulullah inda sama isabi'ah, ketika di langit yang kedua, yang ketujuh lah. Ini ufqil a'la nih, ka ufqil a'la loh. Nah, bila sidratil muntaha, ada kita ufqil a'la loh. Istiqomah di situ sepanjang roh ini masih ada di badan. Jadi Nabi di ufqil a'la sudah di langit yang ketujuh sampai ke sidratil muntaha bijasa disyarif wa biruhi, dengan jasadnya yang mulia dan dengan rohnya. Jasmani rohanilah Nabi ke sidratil muntaha. Karamatan bahwa ta'ziman itu sebagai kemuliaan lawan Nabi, dan Tuhan mentakjubkan dan membesarkan dan kebesaran daripada Tuhan lah. Wa yusfa'il sidratul muntaha yukhtassu bin nabi. Sidratul muntaha dikhususkan dengan Nabi masih hidup lah. Ada sini Abu Bakar, cuma hanya rohani aja. Kalau Nabi jasmani lawan sudah dijelaskan kemarin lah. Dua, wal ufqil a'la li ummati. Nah, ufqil a'la untuk kita sebagai umat. Lana maqam, karena bagi kita maqam telah ditentukan di situ aja. Nah, yakni ayat mar'ul mukmin ila ufqil a'la. Maksudnya bahwa naik seorang mukmin ila ufqil a'la ka ufqil a'la. Caranya ada di bawah ini sini. Di sidratil muntaha supaya roh kembali sampai ke sidratil. Nah, di sidratil muntaha kita melihat Tuhan kenal. Tapi harus beserta Nabi dua. Yang ketinggalan Nabi. Al-kaifiyatu, cara menggantinya, cara mengamalkannya nih.